Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nuraihan Alfaik akan menjelaskan tentang pengertian teks cerita sejarah. Pertama-tama, tahukah Anda bahwa sejarah dapat disampaikan melalui cerita? Ya, cerita itu disebut sebagai cerita sejarah. Lantas apa dimaksud dengan teks cerita sejarah? Secara umum, teks cerita sejarah adalah satu teks tentang fakta dan kejadian masa lalu yang memiliki nilai-nilai sejarah, dikemas dalam bentuk penjelasan dan pendeskripsian suatu peristiwa secara runtut. Itu adalah pengertian dari teks cerita sejarah secara umum. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Kezia Sana Dalina Mabel dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menyampaikan mengenai ciri-ciri cerita teks sejarah. Di antaranya ada 5, yaitu yang pertama, disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Yang kedua, bentuk teks tersebut yaitu teks cerita sejarah atau recount. Yang ketiga, struktur teksnya, orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Yang keempat, umumnya sering memakai konjungsi temporal. Dan yang kelima, berisikan sebuah fakta yang terjadi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thorik Ramadan dari kelompok 4 kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur teks cerita sejarah. Struktur teks cerita sejarah harus terdapat 3 struktur. 3 struktur itu untuk membuat teks sejarah yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu orientasi, merupakan bagian pengenalan atau pembukaan dari teks sejarah, teks cerita sejarah, yang berisi pembukaan atau pengenalan tentang mungkin tentang tokoh-tokoh dan sebagainya. Urutan peristiwa, yang kedua urutan peristiwa, merupakan rekaman peristiwa sejarah yang terjadi. Umumnya disampaikan dalam urutan kronologis. Jadi dari awal sampai akhir itu urut kronologis. Yang ketiga reorientasi, berisi komentar pribadi penulis tentang peristiwa atau kejadian sejarah yang diceritakan oleh si pencerita. Reorientasi boleh ada, boleh tidak, terserah kehendak penulis teks cerita sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masai Kanta Syafira dari kelompok 4 Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan ciri-ciri kebahasaan teks cerita sejarah. Ada 4, yaitu yang pertama ada pronomina atau kata ganti, yaitu kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu dengan secara tidak langsung. Misalnya kata dia atau mereka. Yang kedua itu ada frasa adverbal, yaitu kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat. Yang ketiga ada verba material, yaitu kata yang berfungsi untuk menunjukkan aktivitas atau perbuatan nyata yang dilakukan oleh partisipan. Kata kerja material ini menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa, misalnya seperti membaca, menulis, menyapu, memasak. Dan yang terakhir itu ada konjungsi temporal atau kata sambung waktu. Yang satu ini tuh berguna untuk menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan. Teks cerita sejarah ini banyak yang menggunakan konjungsi atau kata penghubung temporal ini. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Akmal dari kelompok Bahasa Indonesia, ingin menjelaskan atau menyebutkan salah satu contoh teks cerita sejarah yang ada di Indonesia. Saya akan membawakan satu contoh, yaitu Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda terletak di daerah Jawa Barat sekarang. Tak dapat dipastikan di mana pusat kerajaan ini sesungguhnya berdasarkan sumber sejarah berupa prasasti dan naskah-naskah berbahasa Sunda kuno. Dikatakan bahwa pusat kerajaan Sunda telah mengalami beberapa perpindahan. Menurut kitab Carita Parahyangan, ibu kota kerajaan Sunda mula-mula di Galuh. Kemudian menurut prasasti Sang Hayang, tapak yang ditemukan di tepi sungai Cicatih, Cibadak, Sukabumi. Isi dari prasasti itu tentang pembuatan daerah telarang di sungai yang ditandai dengan batu besar di bagian hulu dan hilirnya. Oleh Raja Srijaya Bupati, penguasa kerajaan Sunda, di daerah larangan itu orang tidak boleh menangkap ikan dan hewan-hewan yang hidup di sungai itu. Tujuannya mungkin untuk menjaga kelestarian lingkungan agar ikan dan lain-lain tidak punah. Siapa yang berani melanggar larangan itu, ia akan dikutuk oleh dewa-dewa. Kerajaan Sunda beribu kota di Parahyangan, Sunda.
Sementara itu menurut prestasi Astana Gede, Kawali Ciamis, ibu kota kerajaan Sunda, berada di Pakuan, Pajajaran. Mengenai perpindahan kerajaan ini tak diketahui alasannya, akan tetapi hal yang bersifat ekonomi, keamanan, politik, atau bencana alam lazim menjadi alasan perpindahan pusat ibu kota suatu kerajaan. Kerajaan Sunda menguasai daerah Jawa Barat untuk waktu yang lama. Di antara rajanya yang terkenal adalah Jaya Bupati dan Sri Braduga Maharaja. Mungkin itu saja contoh yang saya dapat bawakan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iswa Fauziah dari Doles IPS 2. Di sini saya akan membacakan tentang kesimpulan dari teks cerita sejarah. Jadi, teks cerita sejarah adalah teks yang khusus diperuntukkan untuk menceritakan kembali peristiwa lampau. Peristiwa lampau itu pula yang menjadi sumber informasi yang memiliki makna dan kearifan di dalamnya. Teks cerita sejarah harus dipelajari dan dikuasai oleh semua orang, karena sangat efektif dalam memuat sejarah di dalamnya, berdasarkan struktur, kaidah kebahasaan, dan jenis-jenis yang diimplementasikan dengan mudah untuk menceritakan kembali peristiwa lampau. Ada beberapa fungsi dari teks cerita sejarah, di antaranya yaitu 1. Fungsi edukatif, yaitu bisa dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan manusia dalam berperilaku. 2. Fungsi rekreatif, yaitu bisa memberikan rasa gembira dan senang kepada si pembaca. 3. Fungsi inspiratif, yaitu bisa memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara yang lebih baik lagi. 4. Fungsi instruktif, yaitu sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran.